Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kehadiran sebuah smartwatch GPS murah dari Time Ever TR2. Smartwatch yang satu ini harganya cuma 645.000 saat video ini dibuat, dan ini sedang flash sale ya. Ada di toko Ren. Waktu saya lihat highlight fiturnya ini benar-benar keren sih ya. Di harga 600 ribuan kita dapat fitur smartwatch outdoor. Dia punya layar yang besar, resolusi yang besar, fitur outdoor seperti kompas, baro, alti tersedia. GPS juga ready. Dari segi desain dan build quality ini benar-benar solid sih. Mantap banget tuh. Bisa dilihat, ini berbeda banget ya desainnya dari smartwatch kebanyakan. Di sini dia ada siku-sikunya yang terlihat tegas, sporty, dan keren habis. Ini diameternya lumayan besar ya. Materialnya sendiri dia dari alloy yang cukup solid nih. Warnanya full black. Untuk bagian belakang backcase dia dari plastik ya, PC. Di bagian strap dia bisa dilepas pasang dengan mudah. Jangan khawatir, di sini ada quick release dan ukurannya juga feeling saya sekitar 22 mm. Yap, ukurannya dia 22 mm, bisa diganti-ganti ya dengan model strap lainnya. Kalau kita perhatikan juga di bagian atasnya ini ada lubang speaker dan mic ya di sini ya. Ini dia bisa Bluetooth call. Dan saya coba tes langsung dari Android Samsung A55. Saya menggunakan Samsung ya. Buat yang menanyakan smartphone-nya apa, Samsung. Saya coba tes Bluetooth call dari WhatsApp. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Notifikasi chat masuk, kita lihat di sini tampilannya seperti ini. Fontnya terlihat jelas, tidak terlalu kecil juga tidak besar. Tetapi untuk dia punya karakter pesan hanya segini aja ya, nggak bisa banyak karakter. Untuk nama pengirim dia jadi satu dengan fontnya, yang lain nih pesannya tidak dipisah ya. Sedangkan logo WhatsApp masih terlihat. Displaynya ini benar-benar bagus sih kalau menurut saya, AMOLED-nya. Saya coba tes di outdoor, ini masih bisa terlihat dengan jelas walaupun memang ada flicker dikit. Itu dari efek kamera ya, karena dia punya kecerahannya lumayan terang nih. Tinggal di tap-tap aja dari menu shortcutnya ya. Kalau di dalam indoor saya pakai yang level 1 aja. Ini udah terang sih. Bagian touchscreen sendiri ini terbilang responsif, smooth, tetapi saya berasa untuk animasinya berasa kurang ya. Jadi untuk animasi sih menurut saya ini biasa aja. Fitur auto brightness pastinya dia belum ada. Di menu shortcut ini kita bisa lihat, di sini kita bisa tambahkan ya. Custom dia punya menu shortcutnya, kita tambahin, dan kita juga bisa hapus. Kita bisa pilih yang seperlunya aja untuk dipakai ke menu shortcut seperti ini. Kita lihat di menu utama, kita slide begini dan kita coba double klik. Ini nggak bisa mengganti tema atau view UI, jadi dia menggantinya dari menu shortcut ini ya. Ini saya coba tambahin aja tampilan menu shortcutnya yang tema atau view UI ini. Nah, kita tinggal tap-tap aja seperti mengatur brightness screen. Fungsi tombolnya sendiri dia hanya ada 3 tombol ya, 3 tombol fisik. Yang sebelah kiri atas tidak ada, sedangkan yang tombol kiri bawah ini untuk masuk ke mode sport, olahraga, dan kanan atas masuk ke menu utama dan back. Tombol yang kanan bawah ini masih bisa kita custom, jadi nggak harus olahraga ya, bisa yang lainnya. Tampilan case-nya benar-benar keren sih, bezel case-nya ya, tetapi dia tidak bisa diputar guys. Saya pikir ini bisa diputar ya, pasti tambah keren. Rotate bezel gitu, dia nggak bisa. Untuk watch face yang disediakan dari bawaan smartwatch sendiri ini terbilang banyak. Bisa dilihat bawahnya ini ya, banyak titik-titik. Dan kita bisa gonta-ganti nih, disediakan digital maupun yang model pointer ya, keren. Tetapi untuk pointer sendiri saya lihat untuk watch face analog detiknya dia belum menyapu ya, masih patah-patah gitu. Karena dia AMOLED, pastinya ada always on display. Kita tinggal tap aja di sini untuk masuk ke mode always on display langsung ya. Kita bisa aktifkan yang model follow watch face atau yang pilih custom pilihan AOD-nya nih. Untuk pilihan always on display-nya sendiri terbilang banyak dari bawaan smartwatch-nya. Dan kalau saya pakai ini cukup keren, tetapi tidak bisa untuk layar di off gini, display off, layar di backup mati lah ya. Ini nggak bisa. Ketika layar redup, AOD nyala, saya coba tap to wake, ini bisa. Dan AOD-nya aktif, saya raise to wake, ini dia tidak bisa sayangnya ya. Jadi hanya tap to wake aja. Setting always on display-nya sendiri kita bisa aktifkan all day atau pilih schedule. Kalau schedule ini kita bisa atur ya waktu yang ingin kita off-in atau kita mulai. Di mode sport terbilang ini banyak ya pilihan fitur olahraganya, mantep banget. Dan di sini paling bawah kita bisa tambahin workout-nya lagi dan masih diperkategorikan lagi nih workout-nya. Cakep. Untuk di mode workout sendiri sudah built-in GPS ya, pastinya di sini bisa mencari sinyal GPS-nya. Dan kalau kita mulai, lihat tampilannya seperti ini, ada timer waktu penghitung mundur. Saya tes untuk clock GPS-nya nggak terlalu cepat banget guys.
jadi butuh waktu ya untuk mengunci atau nge-lock GPS. Dan saya saranin untuk di outdoor dilakukannya, jangan di dalam ruangan. Di sini kalau saya slide dari kiri ke kanan bisa menampilkan root back, keren nih. Kalau saya slide ke kiri bisa menampilkan Bluetooth music. Di sini disediakan pengaturan volume di bagian bawahnya. Ada play, pause, next, dan preview. Untuk durability, smartwatch ini tertulisnya sih sudah menggunakan military quality ya. Seharusnya lebih aman dibandingkan smartwatch pada umumnya. Untuk water resistnya juga dia sudah menggunakan 5 ATM IP69K. Kalau lihat dari deskripsi produknya sih ini bisa dipakai untuk berenang. Cuma sekali lagi saran dari saya untuk harga smartwatchnya yang di 600 ribuan dan saya lihat garansinya juga dia hanya 1 bulanan ya. Saran saya sih jangan dipakai berenang terlalu lama sih kalau menurut saya. Untuk sekedar cuci tangan atau kehujanan ini masih oke. Mengingat dia smartwatch ini ada Bluetooth call ya, lubang speaker dan mic. Untuk daya tahan baterainya sendiri ini terbilang oke. Baterai kapasitasnya terbilang besar di atas 300. Untuk pemakaian saya kurang lebih hampir seminggu ya. Ini terlihat sisa baterainya masih 57% dari 100% saya charge. Ini cukup oke sih. Walaupun memang saya jarang terhubung ke smartphone saya atau saya jarang mengaktifkan Bluetooth call ya dan GPS sesekali aja. Ini cukup oke. Kemudian layar juga saya pakai yang level 1 aja di indoor. Sekali lagi untuk daya tahan baterai ini tergantung pemakaian kita masing-masing. Dan aplikasi yang digunakan adalah Glory Fit Pro yang bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga ya seperti Strava dan Health Connect. Di sini kita bisa lihat ada 2 aplikasi yang bisa terhubung ya. Untuk pilihan watch face-nya sendiri ini cukup keren-keren menurut saya dan saya bisa download lumayan cepat download dan install watch face-nya ke smartwatch ini ya. Dan saya coba tes menginstal 3 pilihan watch face sekaligus. Download ke smartwatch ini bisa ya, bisa menampung banyak downloadan watch face. Kemudian di sini juga kalau kita lihat masih bisa di custom tampilan watch face yang kita inginkan dari galeri smartphone kita. Untuk ukurannya sendiri menurut saya ini kadang suka meleset ya. Dia punya tampilan di bagian deskripsi produk dengan yang realnya. Jadi makanya kenapa di video ini saya selalu mengukur kembali dengan alat. Untuk ukuran ketebalannya dari sensor heart rate-nya dia ada di 14 mm lebih. Untuk lebar diameternya ada di 51 mm lebih. Saya ukur diameternya ini dari pinggir case-nya langsung ya, ujung ketemu ujung. Bukan case di bagian layarnya. Kemudian lak tulaknya ada di 56 mm lebih. Saya ukur lak tulaknya ini dari ujung strap ini ke strap yang satunya lagi. Jadi benar-benar lak tulak dari ujung ke ujung ya. Mungkin kadang suka berbeda di bagian deskripsi produk karena mungkin lak tulaknya ya diukur dari ukuran besar displaynya seperti ini guys. Jadi 48 mm lebih. Tapi kalau diukur dari lak tulak dekat strapnya ini lumayan besar karena kan dipakai seperti ini ya, nggak dari ujung ketemu ujung, nggak mungkin yang nempel di lengan kita ini hanya ujung display case-nya aja. Jadi berikut dengan lock strapnya. Kalau saya pakai di lengan saya yang kecil, ini terlihat strapnya cukup panjang, dia masih disediakan 2 penyangga strap. Jadi lumayan lebih rapi nih. Ketika dipakai kita bisa sesuaikan ya. Ya tampilannya seperti ini ketika saya pakai di lengan saya ukuran lingkar 16 cm. Raise to wake-nya terbilang sangat responsif ya ketika lengan diputar. Dan terlihat seperti ini. Lumayan besar ya di lengan saya yang kecil. Dia punya diameter lak tulaknya terutama yang di ujung ke temu ujungnya ini lumayan besar dan tebal. Ini sporty banget sih buat kamu yang berlengan besar, cocok pakai banget. Kita lihat di bagian fitur-fiturnya. Ini ada workout record yang udah saya lakukan tes GPS dengan berjalan kaki. Ini kalau saya lihat untuk sinyal GPS yang tadi saya bilang ya, dia untuk lock GPS-nya ini agak lambat. Jadi ketika saya berjalan tanpa menunggu lock GPS-nya, jadi dia nyangkut tidak dari awal ya. Ini udah saya lakukan setengah jalan baru dia nyangkut lock GPS-nya. Jadi seperti ini tampilannya guys. Di bagian screen time off ini bisa sampai 60 detik nih. 1 menitan lumayan lama ya. Fitur heart rate saya coba tes. Ini saya hubungkan ke jari saya ya, sensor heart rate-nya ini. Dan kita tunggu. Untuk penghitungan sensor heart rate-nya ini cukup cepat. Dia terlihat berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kemudian kita slide ke atas, ini kita bisa lihat settingnya ya. Setting automatic heart rate-nya bisa 5 menit paling cepat dan sampai 60 menit atau kita bisa off-in. Blood oxygen juga tersedia di smartwatch ini. Kita push di tab dulu baru memulai seperti di heart rate sih tadi. Kemudian juga ada stress level. Di sini mesti kita tap juga baru bisa memulai. Emotion ini seperti tingkat mood kita ya, keren juga nih. Tap to measure ini seperti keseluruhan fitur dijadiin satu ya, mengukur secara bersamaan.
Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, smartwatch ini punya fitur yang namanya kompas. Pastinya di sini kita lihat ada baro dan alti ya, tekanan udaranya, dan kita bisa lihat terpisah juga barometrik dan altimeternya seperti ini. Jam dunia ada tersedia, kita harus terhubung ke aplikasinya. Stopwatch, alarm, timer, kalkulator juga ada. Lengkap banget ya. Di remote kamera saya coba tes, dia ada waktu penghitung mundur ya, ketika saya tap dia nggak bisa langsung mulai, jadi harus menunggu ada timernya. Fine Phone, Woman Health juga ada untuk kesehatan wanita, kita perlu sinkronisasi dulu ke aplikasinya Glory Fit Pro. Ya, kesimpulan yang bisa saya berikan dari smartwatch outdoor 600 ribuan Time Ever TR2. Smartwatch ini terbilang oke banget sih. Untuk fitur-fitur outdoornya terbilang mantap, build quality yang solid, Bluetooth call ready, saya coba tes WhatsApp call bisa, baterai yang terbilang awet ya, lalu layarnya cakep dengan AMOLED yang bagus. Saya pakai di outdoor ini kelihatan dengan jelas. Cuma yang mau saya sampaikan, untuk touchscreen atau layarnya ini terbilang animasinya masih berasa kurang. Untuk responsif layar udah oke, dan raise to wake-nya juga lancar. Always on display, hanya bisa tap to wake, tidak bisa di raise to wake. Ukurannya yang terbilang besar dan tebal. Bobotnya juga lumayan berasa nih. Untuk bobotnya dia ada di 78,7 gram, di atas 50 gram ya. Mantap bener nih. Serta garansinya cuma 1 bulanan. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari Time Ever TR2. Thank you banget buat yang sudah menonton sampai di detik ini. Saya Freddy, dan nantikan video saya selanjutnya. Yang mau request bisa tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Saya Freddy and bye.